Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Antara Mimpi dan Kenyataan. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Atau hitungannya rata sih dari harokat? Harokat aja. Biasanya perbedaan itu hanya dari harokat, karena kan harokat yang menimbulkan vokal, ya kan, membacanya dengan vokal. Kemudian panjang pendeknya mungkin. Dari baca panjang pendek dan harokat itu kan bisa memang berbeda arti. Nah, tapi bukan huruf hijaiyahnya. Huruf hijaiyahnya pasti semua sama. Nah, memang di Quran, di Islam ada Quran beberapa mushaf yang berasal dari guru-guru qiraat gitu. Berbeda ngomongnya, bacanya. Bisa bahasa Inggris kan? Dikit. Kalau tulisan warna dalam bahasa Inggris tulisannya apa? Color. Color. Colornya C-O-L-O-R atau C-O-L-O-U-R? C-O-L-O-U-R. O-U-R. Yang C-O-L-O-R salah apa benar? Salah. Salahnya? Salah penulisannya. Enggak. Apa ya? Sama-sama benar. Oh. Jadi mau yang pakai U atau yang tidak pakai U itu sama benernya. Orang bisa, kan Inggris juga ada yang istilahnya British, ada yang American gitu kan. Yang Australia Oh iya. beda lagi. Beda lagi. Kalau ngomong Friday, yang bener Friday atau Friday? Dua-duanya benar. Dua-duanya bener. Dua-duanya bener. Nah, begitu juga dengan di Quran. Okay. Ada yang mushaf Hafiz bacanya misalnya Malik Yaumiddin. Di Maroko orang bacanya pendek, Malik Yaumiddin. Ya, memang kalau di maknanya mungkin bisa sedikit berbeda. Yang satu penguasa, yang satu raja, tetapi tidak merubah makna satu ayat gitu. Sama kayak tadi Friday sama Friday. Iya benar. Ya kan? Benar. Nah, itu yang di Quran, yang terjadi di Quran itu begitu. Faktanya. Ya, ini saya menyebutnya tadi induk dari semua variasi ya. Watch. Perhatikan. This is chapter 37, ayat 12. Ini surah 37 ayat 12. Yes. Chapter 37, ayat 12. This is the Hafs version. Ini versinya Hafs. Hafs an Asim. Hafs dari Asim. Let me close more screens. Hafs an Asim. Hafs an Asim says, بل عجبت ويسخرون. بل عجبت ويسخرون. Ya, versinya Hafs mengatakan bal ajibta wa yaskarun. Yes. And notice the word عجبت. Yang perhatikan kata ajibta. This is the Hafs, remember? Ini versinya Hafs ya, ingat. So it's saying basically, but you, O Muhammad, wonder, you are shocked. Ya, tapi kamu Muhammad keheran-heranannya, kamu sangat terkejut. So this is talking about Muhammad. Ini bicara mengenai Muhammad. So here this proves that Muhammad is shocked, he's a human. Ya, ini membuktikan bahwa Muhammad ini terkejut ya, dia seorang manusia. Because when you are a human, it's a human attribute to be shocked, to be amazed. Ya, karena kalau kamu seorang manusia biasa ya, kamu terkejut ya atau shock gitu ya. Yeah, so Allah should not be shocked. Only a human like Muhammad can be shocked, right Muslims? Ya, Allah nggak mungkin keheranan ya atau terkejut, hanya manusia yang bisa keheranan atau terkejut. And again, the word is ajibta. Ya, katanya di sini ajibta. So the translation of the ayah, bal ajibta wa yaskharun, means, but you Muhammad wonder, while your enemies, they mock you. Ya, jadi terjemahan ayat ini mengatakan, tetapi kamu Muhammad itu sangat keheranan ketika musuhmu itu mengolok-olok kamu. But if we go to a different Quran, Tapi kalau kita pergi ke Quran versi lainnya, for example, contohnya, same chapter, same ayah, surah yang sama, ayat yang sama, chapter 37, ayat 12, surah 37 ayat 12, Abu al-Harith version. versinya Abu Al-Harith, Abu al-Harith version. versi Abu Al-Harith. Abu al-Harith an al-Kisai. Abu Al-Harith dari An-Kisai, An al-Kisai. dari Kisai. Yes. This one says, بل عجبت ويسخرون. بل عجبت ويسخرون. Ya, ayatnya mengatakan bal ajibtu wa yaskarun. Now, why did I call it the mother of all variants? Because this version of the Quran, the Abu al-Harith, Yang mengapa saya mengatakan ini induk dari semua varian? Karena Quran versi Abu Al-Harith ini
is talking about Allah instead of Muhammad. Ini berbicara mengenai Allah yang keheranan, bukan Muhammad. Because Allah is saying, but I Allah wonder while they mock. Tetapi aku Allah keheranan ketika mereka mengolok-olok. So the difference is that this version is talking about Allah. Allah is saying, but I wonder. Ya, ayat ini bicara mengenai Allah, Allah yang sangat terkejut dan heran. But as we showed you earlier, Ya, tapi seperti yang tadi kita sudah tunjukkan, the Hafs version says, but you Muhammad wonder. tetapi versinya Hafs mengatakan kamu yang keheranan. So you see, Muslims much later they chose the Hafs version because the other version, which is Abu al-Harith for example, is showing that Allah is an ignoramus. He is Nah, untuk jawab itu guys ya, kita akan dapat jawaban yang bagus kalau ada googling. Dan ini memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang unik ya, bahasa yang tiap bahasa itu unik ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahkan bahasa Indonesia itu unik gitu. Jadi kita harus belajar tentang hal itu gitu. Mari kita belajar sama-sama. Jadi ini adalah jawaban yang bagus ya. Jadi kita tinggal bacakan ya. Ini dalam bahasa Inggris dan saya akan translate ke bahasa Indonesia ya. Jadi gini. Jawabannya lagi nih ya. Both are correct. Jadi versi Al-Duri ya keduanya itu adalah benar. Baik versi Al-Duri maupun dari versi apa tadi namanya? Siapa ya? Saya lupa guys. Versi satu lagi versi siapa ini nama? Saya lupa guys ya. Jadi versi satu lagi adalah versi sini ada guys. Bentar. Versi Asim ya, dari Hafs ya, dari Hafs dari Asim gitu. Jadi kalau Hafs versi Asim kan dibacanya Ajibta. Kalau dari versi Al-Duri kan bacanya Ajibtu gitu kan. Nah, jadi beda Ajibta sama Ajibtu. Nah, kita akan lihat penjelasannya. Ini keduanya tidak ada masalah, tidak ada yang salah. Keduanya adalah benar, both of correct. Both were revealed simultaneously. Jadi keduanya adalah secara bersama-sama itu diterangkan, diungkapkan gitu kedua-duanya gitu kan. Jadi one was not changed to the other. Jadi yang satu tidak kontradiksi dengan yang lain gitu ya kan. Jadi kita pahami di situ guys. Nah, this is another amazing aspect of the noble Quran. Jadi Quran itu adalah bukan seperti bahasa Arab biasa. Kita tahu ada bahasa Arab biasa, ada bahasa Arab yang di satu tinggi. Sama kayak kita ngomong kayak bahasa Indonesia ada yang biasa, bahasa pasaran gitu kan. Ada yang bahasa itu betul-betul lebih tertinggi. Contoh kayak kayak bahasa yang disampaikan kayak Rocky Gerung. Itu kan bahasa yang tinggi guys. Enggak semua orang tuh mengerti. Ya, coba deh ada lihat Rocky Gerung bicara. Bagaimana dia tuh menyampaikan bahasa Indonesia tuh yang memakai perumpamaan dan segala macam, itu bahasa tinggi, bukan sama kayak bahasa pasaran yang kita mungkin bilangnya sini kamu gitu, atau misalnya kita bilang bahwa ini pemerintah misalnya tidak menjalankan undang-undang, itu kan biasa. Tapi ada orang yang bisa memberikan kata-kata secara ya berkualitas gitu, membuat orang tuh nggak semua orang paham apa maksudnya. Jadi itu seperti yang menggunakan metafora, menggunakan perumpamaan, menggunakan macam-macam gitu guys. Nah itulah yang maksud dari bahasa Arab tinggi gitu kan. Suatu bahasa yang tinggi itu begitu guys. Jadi bukan bahasa pasaran. Nah, jadi ada that some verse ya were revealed in different accent. Jadi ada beberapa ayat yang di reveal itu semacam disampaikan ya dengan aksen yang berbeda, dialek berbeda, logat berbeda ya. Jadi and some with double meaning, dan beberapa dengan arti yang ganda gitu. Artinya dua, guys. Double meaning gitu. Which don't contradict each other and are consistent with one another. Jadi yang mana tidak kontradiksi di antara satu yang lain dan konsisten dengan satu yang lain. Tidak ada kontradiksi. Kontradiksi itu antara Allah dengan Muhammad itu kan kontradiksi. Karena Allah Tuhan, Muhammad cuma manusia biasa atau nabi itu kan. Nah, itu kontradiksi. Tapi ini tidak. Jadi kuncinya adalah nanti saya akan terangkan ya. Di bawahnya masih ada lagi penjelasannya. Jadi boleh saja karena ini kan dialek. Jadi dialek disampaikan di Editan juga kan. Nama dialek itu kan berbeda ya, kita misalnya Ajipta dengan Ajiptu itu bisa berbeda makna.
Cuman maknanya itu dipahami, tidak kontradiksi, guys. Ya, jadi nggak seperti itu. Bukan yang satu itu bukan Allah, tapi tetap Nabi Muhammad gitu. Jadi ini kita akan terangkan nanti ya. Nah, it provides another dimension to the text, making the standing challenge. Ya, ini menyediakan dimensi lain gitu. Ya, kepada teks yang membuat tantangan terbuka kepada seseorang yang mana seseorang that someone produce one like it even further out of reach. Jadi untuk kepada seseorang yang membuat yang mengartikan menafsirkan sesuatu seperti itu ya walaupun dengan jangkauan terjauh gitu. Ini walaupun dia tuh logikanya walaupun dia pakai dengan arti yang berbeda tapi tetap walaupun arti berbeda itu betul jauh jangkauannya sampai ditarik betul-betul jauh gitu kan, tetap tidak kontradiksi guys. Itu poinnya. Jadi kayak satu kata yang dialek beda, contoh kayak kata apa ya? Contoh ya, ini kan ngomong bahasa Arab, ada pasti tidak akan mengerti ya. Sama kalau kita ngomong bahasa Korea juga beda. Itu adalah kata-kata ngomong bahasa Arab itu jangan disamakan bahasa Indonesia. Jadi anggaplah kayak satu kata, yang mana kalau kita bacanya berbeda. Contoh kayak bahasa Inggris lah gampang ya. Bahasa itu ada misalnya kayak ada dua kata yang mirip tuh apa ya misalnya ada dua kata yang sama ya tapi pelafalannya tuh mirip gitu guys. Apa ya istilahnya? Dia ada tahu lah kalau bahasa Inggris saya agak lupa tuh tapi saya sering saya cukup pernah mendengar guys bahasa Inggris itu. Jadi ada apa contohnya? Karena ini kan video tidak saya siapkan, jadi memang saya betul-betul agak lupa gitu. Tapi ada contoh bahasa Inggris lah kalau anda bingung kan. Kalau saya memang paham bahasa Inggris gitu. Jadi satu kata itu kalau tidak hati-hati itu bisa beda maksudnya gitu. Karena beda dialek gitu kan. Nah, terus sama lagi ya. Contoh ini adalah dari versi Hafs ya, Hafs dari Asim, yaitu Ajibta. Kalau dari Al-Duri ini kan adalah Ajibtu gitu kan. Nah, Al-Duri dari Al-Kisai itu kan, nah, Ajibtu. Nah, jadi justru dalam versi Hafs itu kalau jujur di translate dengan jujur ya, terjemahkan jujur itu adalah bahasa Inggrisnya adalah but you wonder, you tetap you bukan I, you bahkan. Oh Muhammad, while they mock, the other meaning is ya. But a wonder bukan I wonder, a wonder, ya. Jadi while they mock gitu. Jadi bukan I tapi Jadi arti sebenarnya adalah you Muhammad gitu. Tapi kalau artikan lain boleh. Tapi nggak sampai ke I, itu terlalu jauh gitu. Bukan terlalu jauh ya, maksudnya itu di luar jangkauan. Ya, kita kan ada yang jangkauan terjauh yang bisa jangkau dengan masih masuk gitu. Ada yang suatu dipaksakan yang udah nggak masuk lagi maknanya itu adalah jangkauan yang memang nggak terjangkau, ngerti ya maksudnya? Misalnya kalau anda satu kata anda artikan berbeda ya, contoh kayak kita bilang ambil itu. Nah itu tuh apa dulu gitu? Ada orang mengartikan bahwa itu tuh adalah yang daerah situ. Ada yang mengatakan bahwa itu tuh adalah yang ya intinya tafsirnya itu adalah yang masih masuk akal gitu. Misalnya itu nunjuk situ ada 3 benda. Ya itu tuh ada yang ambil ember di situ, ada yang ambil gayung, ada yang ambil kain misalnya. Itu ada 3 peluang gitu kan. Tapi itu masih walaupun jangkauan terjauh sekalipun. Ya. Yang paling jauh anggaplah ember. Tapi tetap masuk di kategori itu gitu. Kalau yang nunjuk ke situ. Tapi ketika ambil yang di sana, yang dirujuk ke situ tapi Anda ambil di sana itu udah di luar jangkauan namanya, bukan jangkauan terjauh lagi. Jadi Anda bisa ngartikan tadi kalau A itu udah di luar jangkauan, udah nggak itu maknanya jadinya. Jadi maknanya masuk adalah you, lalu atau satu seseorang gitu kan. Ini seperti dijelaskan oleh oleh At-Tabari. Jadi ada penjelasan oleh At-Tabari ya.
juga Al-Baghawi gitu kan. Lalu juga ada dari Al-Qurtubi juga jelaskan itu tafsirnya gitu kan. Jadi ada tafsir nih guys, jelaskan itu. Jadi yang benar tuh adalah dari ahli tafsir. Karena mereka tuh yang yang pandai bahasa Arab tuh mereka, bukan yang tadi itu. Jadi beda guys. Jadi orang yang betul-betul meneliti bahasa Arab dengan orang yang tahu bahasa Arab pasaran itu beda. Contoh orang yang tahu bahasa Indonesia pasaran itu beda dengan orang yang betul-betul paham. Contoh gini, saya sampaikan ya. Contoh, kayak saya ahli bahasa Indonesia misalnya kan. Contoh kata-kata melainkan aja itu orang biasa nggak ngerti itu. Contoh ya, ini orang yang pakar bahasa ya. Saya bukan pakar bahasa tapi saya ngerti. Contoh gini, ada yang mengatakan bahwa bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Atau itulah gampang gini ya. Misalnya bahwa Allah bukanlah manusia. Orang nggak semua orang ngerti arti kata bukanlah. Ngerti ya? Allah bukanlah manusia. Mereka kira bahwa ya Allah tuh tidak manusia karena dia tuh Tuhan dan dia tuh menjadi manusia tuh hanya sebagai apalah jawabannya macam-macam gitu. Adalah sebagai bentuk agar bisa tembus manusia. Enggak itu. Saya tanya apa arti kata bukanlah. Orang nggak banyak tahu arti kata bukanlah. Padahal kalau kita pakai analogi contoh, Clark Kent bukanlah Batman. Artinya apa? Clark Kent tidak pernah berubah jadi Batman. Masuk akal. Bisa kita pakai Clark Kent bukanlah Superman? Nggak bisa, karena Clark Kent bisa berubah jadi Superman. Artinya kata bukanlah adalah orang itu atau siapapun itu, apapun itu tidak bisa berubah jadi sesuatu itu gitu loh. Itu arti kata bukanlah. Nggak semua orang tahu. Ngerti ya? Itu contoh sederhana loh guys. Makanya orang-orang ini adalah ahli tafsir, adalah orang memang ahli pakar bahasa. Nggak seperti yang di video tadi, itu orang-orang biasa guys. Orang yang bukan ahli tata bahasa gitu. Jadi ada mereka ya, itu kata bukanlah itu kayak simple loh. Allah bukanlah manusia. Padahal kalau ngerti ya kata-kata bukanlah, dia kan ambil contoh Clark Kent bukanlah Batman. Selesai. Itu orang ahli bahasa namanya. Tapi orang nggak ngerti bahasa, dia kan bilang bahwa itu Allah bukanlah manusia. Kan memang Allah tuh sebenarnya adalah Tuhan yang berubah jadi manusia. Jadi dia tuh memang nggak manusia karena dia berubah jadi manusia. Nggak itu poinnya. Bukanlah tuh maksudnya adalah tidak pernah berubah di situ gitu guys. Ngerti ya? Itulah makanya. Jadi bahasa tuh harus pahami bahwa sesuatu yang perlu ahli yang untuk menerangkan, yang nggak orang tadi itu, dia bukan ahlinya. Jadi yang bisa tepat untuk yang ingat ya, ada jangkauan terjauh, ada yang di luar jangkauan. Jangkauan terjauh itu ada tarik sejauh mungkin bisa. Yang penting diantara yang saya terangkan, misalnya ambil barang itu, ada 3 barang situ kan. Ada kain, ada ada ember, ada ain, ember, gayung. Kain paling jauh, tapi masih di situ area tunjuknya gitu. Masuk, mana bisa pilih yang terjauh sekalipun yaitu ember, silakan, itu masih masuk dalam jangkauan itu. Tapi kalau Anda ambil yang di daerah lain, itu nggak masuk lagi di luar jangkauan. Jadi tadi itu di luar jangkauan, udah nggak make sense lagi guys. Jadi tapi kalau orang biasa ya kayak dari itu orang biasa, bukan pakar bahasa. Ya dia memang dia kelihatan pasti bahasa Arab ya. Ya namanya kita juga pasti bahasa Indonesia, bukan berarti kita ahli bahasa. Jangan tertipu dengan orang yang ngomongnya pasti bahasa Arab. Jangan tertipu. Karena kita juga orang Indonesia juga pasti bahasa Indonesia. Bukan itu poinnya. Tapi akan dia bisa menjelaskan apa arti kata itu dengan benar, itu yang penting. Bukan masalah fasinya, guys. Kita fasih bahasa Indonesia, tapi ada beberapa orang yang ngerti arti kata bukanlah. Ada beberapa orang. Ya, yang saya ngerti bukanlah, alhamdulillah gitu. Ngerti saya bahwa bukanlah tidak pernah berubah dari itu. Gak bisa pakai alasan apapun. Oh dia Tuhan, lalu dia tuh berubah di Indonesia. Nggak gitu jawabannya. Tapi apa arti kata bukanlah itu harus dibahas. Contoh lagi arti kata melainkan. Orang nggak banyak tahu arti kata melainkan. Orang nggak banyak tahu. Orang tuh menyamakan melainkan dengan melainkan juga. Contoh ya. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ini sama seperti kalimat bukan Budi melakukan, melainkan Andi. Artinya Budi tertolak, Andi melakukan. Nah mereka menyamakan itu melainkan itu dengan melainkan juga. Padahal jelas beda. Jadi sama kayak ini. Bukan Budi melakukan, melainkan Andi juga. Artinya dalam melakukannya 2 orang, Budi dan Andi. Sama kayak tadi. Ya, kalau mereka pasakan bahwa bukan setiap orang yang disebut aku Tuhan yang akan masuk ke surga, melainkan juga yang melakukan kehendak surga. Oke lah, dia masuk surga berarti. Baik nyebut Yesus Tuhan maupun melakukan kehendak Bapa surga. Tapi tidak, katanya hanya melainkan kata sambungnya. Artinya yang sebelah kiri tertolak. Yang nyebut Yesus Tuhan itu tidak masuk surga, alias masuk ke neraka. Karena tidak ada tempat lain di akhirat selain surga dan neraka.
Melainkan, kata sambung melainkan. Yang melakukan kehendak Bapa surga, berarti yang melakukan kehendak Bapa surga itu adalah surga. Itu arti itu orang yang paham bahasa, dia ngerti arti kata melainkan. Artinya, yang nyebut Yesus Tuhan semuanya akan masuk neraka, yang melainkan masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu poinnya guys, itu itulah. Jadi nggak semua orang tahu itu, perlu ahli bahasa. Saya bukan ahli bahasa, tapi saya ngerti. Gitu. Karena ahli bahasa tuh betul-betul spesial, dia lebih tinggi daripada saya gitu. Saya hanya orang biasa, tapi saya paling nggak ngerti lah saya dengan hal seperti itu kan. Jadi saya mau terangkan bahwa kita perlu, jadi jangan tertipu dengan orang yang fasih bahasa Arab. Sama kayak kita fasih bahasa Indonesia. Apa sih spesialnya orang fasih bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Indonesia? Yang penting dia ahli bahasa, bukan seperti itu. Ahli bahasa dia akan pakai kaidah. Kaidah namanya yang tadi disampaikan bahwa jangkauan terjauh dengan dia sampai situ. Dia boleh mengartikan satu kata itu berapa kata, terjemahkan, tafsirkan, tapi tidak boleh keluar dari jalur. Ya saya seperti contoh tadi, itu di situ ada 3 benda. Yang terjauh ember, yang terdekat gayung. Anda boleh nunjuk mau ember kayak boleh benar, mau gayung kayak benar, mau kain benar. Walaupun terjauh sekalipun Anda ambil ember itu benar. Tapi nggak boleh di luar konteks, bukan di luar konteks, ya, di luar jangkauan. Ya Anda sebut yang barang tempat lain ya itu salah besar guys. Itu logika berpikirnya. Nah, both meaning, jadi arti kata tadi, itu kan seseorang atau sesuatu, pokoknya seseorang gitu, ya, atau sesuatu. Ya, itu maksudnya Muhammad gitu. Itu masih benar. Jadi yang benar itu adalah yang masih dalam jangkauan adalah 2. Ya, kalau orang ahli bahasa akan bilang 2. Itu apa namanya? Jadi versi Hafs itu artinya bukan jadi ini loh. Jadi kalau Anda baca Quran versi Hafs tadi itu diterjemahkan sebagai nggak ada diartikan sebagai nggak ada. Yang artikan orang tadi itu yang ngerti tata bahasa guys. Jadi kalau Anda buka Quran versi Hafs ya, itu Anda akan temukan itu terjemahnya adalah ngomongnya adalah seseorang gitu. Ini Muhammad itu adalah seorang gitu kan. Tidak ada akan temukan itu ditafsirkan sebagai Ini tafsirkan sebagai itu adalah orang yang tadi itu. Orang yang bukan ahli tata bahasa, guys. Ngerti ya? Itu poinnya di situ. Ya, jadi both meanings are equally correct. Jadi baik seseorang maupun Nabi Muhammad itu correct. Karena Muhammad yaitu seseorang dan Nabi Muhammad. Justru salah ketika diartikan Itu bukan translate dari Quran versi Hafs. Versi Hafs itu translate-nya adalah Memang bukan you tapi tapi bukan itu masalahnya. Gitu kan? Nah, those who translate it literally with but I wonder, berarti kan. Jadi mereka yang mentranslatekan itu secara kata itu menjadi but I wonder tapi aku keheranan, berarti kan menuju pada Allah, are simply wrong, adalah salah. Gitu. Ya. Sesimpel itu, guys. Salah gitu. Jadi they are the same kind of people. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sama who say, yang berkata in pure ignorance, dalam keabayan yang sangat nyata gitu, yang sangat alami, betul-betul mengabaikan gitu guys, betul-betul orang yang betul-betul mengabaikan fakta gitu ya, betul-betul orang yang anti bahasa maksudnya itu guys ya, orang yang mengabaikan ya itu tadi, yang mengambil sesuatu yang di luar jangkauan. Dan sebenarnya itu di situ ada 3 benda, dia lari ke luar jangkauan. Nah, that Allah is a cunning deceiver because they want to literally translate surah Ali Imran ayat Ali Imran, surah Ali Imran ya, surah ketiga ayat 54. Itu poinnya guys. Jadi mereka ini mereka tuh betul-betul ingin mereka tuh mereka memakai rujukan dari surah Ali Imran guys. Itu di situ fatalnya gitu. Padahal kan ini jadi berbeda surah gitu guys.
Jadi fokusnya sudah lari kepada surah Ali Imran gitu loh. Ya kan? Jadi sama kayak mereka apa ya, secara huruf per huruf tuh mereka jadi kita lihat ya, kita kan ada konteks, namanya konteks. Jadi kita nggak bisa, contoh gini ya, saya bisa bilang misalnya gini. Misalnya kalau satu kata, kita kan kata itu kan ikut konteksnya. Misalnya apa ya? Ya Anda ngerti lah kalau Anda pernah belajar bahasa, Anda akan ngerti. Nah, maksud saya. Cuma saya harus contoh sini guys, biar Anda paham gitu kan. Apa contoh bagusnya ya? Jadi misalnya kata yang ibaratnya kalau konteksnya itu berarti bukan itu gitu, ngerti nggak? Harus disesuaikan dengan konteksnya. Jadi misalnya kayak pencuri, ya. Kamu telah mencuri hatiku, misalnya contoh. Kamu telah mencuri hatiku. Nah, kalau orang tidak memasukkan konteksnya, dia akan mengartikan bahwa kamu telah mencuri. Oh, berarti ini pencuri. Berarti konotasinya negatif. Padahal pencuri hati itu adalah positif. Artinya adalah orang yang menarik, orang yang rupawan, orang yang punya kelebihan, bisa mencuri hati orang gitu. Jadi justru itu pujian. Jadi orang yang nggak ngerti ini dia akan bilang bahwa kamu adalah pencuri hatiku. Orang yang nggak ngerti bahasa ya, dia menyamakan pencuri itu adalah seperti orang nyuri maling gitu, nyuri barang berharga, nyuri apa. Padahal ini mencuri hati, konteksnya hati. Itu yang harus dipahami guys. Nah itu yang tidak mereka. Jadi orang-orang yang ngomong tadi itu ya sama kayak seperti itu. Dia mengartikan pencuri itu tidak sesuai dengan konteksnya. Konteksnya adalah pencuri hati, artinya pujian. Berarti orang ini adalah orang yang spesial, bisa mencuri hatinya orang lain gitu. Itu spesial guys. Berarti orang ini pastilah taruh bawaan, tak pandai ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu adalah pencuri harta orang lain, itu baru negatif namanya. Ini beda. Jadi suatu kata pencuri bisa positif dan negatif tergantung konteksnya. Negatif ketika dikaitkan dengan konteksnya itulah harta orang lain, tapi positif ketika hati orang lain gitu guys. Nah, itu yang lu pikir ya kan. Nah nih. Those pushing an agenda rather than an honest pursuit of truth. Jadi mereka ini adalah berpegang pada merencanakan suatu agenda, berpegang pada agenda mereka daripada sebuah pengejaran yang jujur. Ya, jadi mengejar kejujuran tuh bagi mereka tuh di bawah agenda mereka, karena mereka punya agenda itu tadi. Ya, agendanya apa? Itu menyesatkan umat Islam, menyesatkan orang. Padahal mereka bukan ahli bahasa. Mereka menuduh bahwa, kamu pencuri hatiku, berarti kamu jahat. Enggak gitu, pencuri hati itu baik. Itu orang hebat itu pencuri hati itu. Gak semua orang bisa mencuri hati orang lain kan? Ya dengan kata-katanya, mungkin dia jelek, tapi dia bisa, bukan saya yang ngina orang jelek. Masa tuh, meskipun dia jelek, dia bisa dengan kata-kata bagus, dia mencuri hati orang. Jadi itu spesial guys, bukan hal yang negatif gitu. Tapi mereka nggak ngerti itu, karena bukan ahli bahasa juga kayak kata arti bukanlah atau melainkan, mereka nggak ngerti gitu kan. Nah, are not taking into consideration, yang mana tidak mempertimbangkan all other examples in the Noble Quran, yang mana tidak mengambil tidak melihat contoh-contoh lain di Quran yang yang mulia, where a characteristic attribute to Allah, yang mana sebuah karakter yang disematkan pada Allah is not the same as when it is attribute to human, yang mana itu tidak sama dengan atribut yang yang dikenakan pada manusia. Jadi itu nggak mungkin kepada Allah, pasti kepada manusia. Nah, manusia itu siapa? Ya itu tadi. Jadi poinnya adalah itu pasti bukan pada Allah, itu poinnya. Maka ada boleh artikan you, tapi nggak mungkin I, karena I itu bukan lagi karena di situ tuh I itu ada namanya karakter. Jadi konteksnya itu adalah tentang ada situ tuh mengarah pada karakteristik yang bukan diatribusikan pada Allah, karena Allah tuh punya atribut ya, misalnya dia maha puasa, maha pemberi, maha pendengar, dan segala macam. Itu enggak situ atribut itu di konteks itu atributnya lebih di ayat kalimat lengkap di ayat itu adalah ngomong tentang sesuatu yang punya atributnya manusia. Jadi mungkin itu diartikan sebagai I, pastinya you atau gitu, yang cocok pada Muhammad guys. Itu poinnya. They are simply looking for a quick gacha
Ini mereka tuh, ya tadi itu orang bukan pakar bahasa, ya mereka tuh betul-betul gacha gitu, nebak-nebak gitu kan. Ini I gitu, bukan I, tapi gitu kan. With some tinfoil theories, jadi seperti apa ya? Dengan semacam teori apa namanya? Apa dia? Tinfoil itu semacam eh, apa tinta gitu guys. Saya lupa arti tinfoil ini kan. Kertas tinta gitu ya mungkin. Jadi like the link post in the course, jadi kayak pertanyaan itu gitu. Yang maksud itu kayak yang disampaikan oleh orang tadi itu gitu. Nah nih. As for the Muslims, reading the answer, ya, this answer. Jadi untuk orang-orang Muslim yang membaca jawaban ini kan adalah jawaban dari seseorang yang ngerti. Jadi orang ini sepertinya orang yang pakar bahasa, guys, ngerti dia bahasa itu gitu kan. Nah, educate yourself about the ahruf atau dialects, ya. Jadi silakan belajarlah kamu harus mempelajari lagi tentang ahruf atau dialek atau logat gitu of the Quran, dialek Quran gitu kan. Karena gini, kita tahu bahwa Nabi Muhammad tuh dialeknya kita tahu dari dialek Arab Quraisy. Cuman kalau orang lain dengar kan dia kan nyampaikan dengan dialek lain. Orang Minang kan pakai dialek Minang, orang apa kan pakai dialek apa Madura. Meskipun dia pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab, tapi tetap dialek Maduranya nggak hilang gitu ya. Dialek Batak atau Jawanya nggak hilang gitu. Jadi berbeda jadinya, dia ada panjang pendek gitu kan. Nah, jadi itu poinnya di situ, guys. And the kiraan alias panjang pendek gitu, recitation, pembacaan. Jadi panjang pendek. Ya, ada panjang pendek dalam pembacaan. Which result from them, yang dihasilkan dari dua hal itu. Jadi ada kita harus belajar tentang dialek ya, logat, dan juga tentang kiraan, cara baca, panjang pendek gitu, guys. Baca akan ngerti nanti gitu. Akan mengerti tentang bahasa gitu kan. Nah, ini nggak asal, ini bukan bahasa pasaran ya, bukan kayak yang saya sampaikan tadi kan, orang yang ngerti itu begitu, dia nggak ngerti arti kata melainkan contohnya bukanlah juga tadi apa satu lagi saya lupa, guys. Nah, it is report that when Muhammad, jadi diberitahu, dilaporkan atau disampaikan bahwa ketika Muhammad peace be upon him, jadi rahmat selalu atasnya, relay the Quran, jadi menyampaikan Quran itu kan, membacakan Quran. He did so in 7, atau kita baca banyak itu, read many. Jadi 7 itu masih banyak. Jadi dia tuh menyampaikan dalam 7 different dialects of the Arab. Jadi dia tuh menggunakan 7 dialek Arab berbeda untuk biar orang ini tahu gitu. Ini orang tuh menyampaikan 7 dialek berbeda. Sama kayak misal gini, ada kita misalnya orang Indonesia, misal saya nih, saya untuk menyampaikan kepada orang lain tuh saya pakai 7 dialek berbeda. Kadang saya pakai dialek Madura, kadang saya pakai dialek Batak, tapi tetap maknanya sama, guys. Biar orang tuh ngerti bahwa ini hanya masalah dialek gitu kan. Nah, the narration change support this and are able to trace the narration chain to the prophet. Jadi orang-orang ya yang mendukung yang mendengar narasi ini ya, yang berhubungan narasi ini, ya orang-orang yang mendengar dalam 7 dialek berbeda itu, mereka bisa mengecek kembali jejaknya, narasi mana yang sampai pada Nabi, bahwa Nabi itu hanya menyampaikan dalam 7 dialek. Jadi dialek mana saja boleh, karena Nabi mengatakan dalam 7 dialek, gitu guys, ngerti ya? Ada pakai dialek Arab apa gitu, jadi ada 7 dialek yang dipakai gitu. Semuanya benar gitu, tapi di luar itu nggak benar gitu, ngerti nggak? Karena batasnya situ gitu loh, yang bisa di artinya tuh berbeda, biar orang tuh jadi orang-orang dialek ini bisa pakai, dialek ini bisa pakai gitu, jadi nggak, karena ini semacam mana, ngerti nggak? Kayak kita ngomong tentang dialek itu adalah orang punya keterbatasan. Nggak mungkin orang Madura ada paksa pakai dialek Batak atau dialek Indonesia, nggak mungkin. Tentu dia akan kental dengan Maduranya. Makanya Nabi itu luaskan itu. Tapi tetap makti berbeda, tapi tetap tidak kontradiksi dan tetap sama poinnya.
mau you, mau tetap sama gitu. Itu harus dipahami guys. Jadi ini adalah kekayaan bahasa namanya. Jadi apa ya saya bilangnya sama kayak kata pencuri. Ya, itu harus diartikan tepat gitu kan, tergantung konteksnya. Pertama, kedua, pencuri itu ada banyak gitu. Pencuri yang positif, pencuri yang negatif gitu. Jadi artinya adalah banyak juga kata lain yang juga kayak itu misalnya. Itu tuh ada artikan sebagai apa? Kalau di situ ada 3 benda ya itu semuanya masuk gitu. Gitu, ngerti ya? Jadi poinnya adalah jadi sengajanya apa namanya? Jadi itu adalah apa bentuk kekayaan bahasa. Jadi orang itu nggak mungkin salah guys, nggak mungkin salah gitu kan. Kecuali dia nggak pakar bahasa seperti orang ini gitu. Itu poinnya guys, kunci di situ ya. Jadi ini berhubungan dengan apa namanya orang ini harus ngerti bahasa ya, ahli tata bahasa. Tapi katanya orang ini tidak gitu kan. Nah, jadi yang dia mengambil yang sesuatu yang di luar jangkauan. Jadi kita sebutnya itu dia ngambil ke tempat lain. Nah, itu kan salah besar. Itu tuh ada apa di situ ya itu aja yang diambil. Anda ambil terjauh pun nggak apa-apa, tapi di situ. Jadi yang terjauh itu adalah seseorang. Karena konteksnya juga itu saya bilang konteksnya adalah itu nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin Allah. Karena atributnya di situ konteksnya itu bukan menuju pada Allah, tapi kepada manusia. Jadi ditengok konteksnya juga gitu guys. Jadi nyambung semuanya. Jadi nggak ada kontradiksi ya. Jadi kalau ada pakar bahasa, Anda tidak akan temukan kontradiksi. Itu orang ini. Ya memang ada agenda di situ. Agenda dia adalah untuk menyelesaikan orang Islam. Padahal kalau Anda baca ya, Anda buka Quran apapun itu, Anda cek arti dalam bahasa Inggris dan arti bahasa, artinya tidak mungkin lari kepada I, nggak mungkin. Itu adalah jadi itu dia tuh bukan sedang ambil terjemahan Quran, enggak. Dia sedang menerjemahkan Quran dengan bahasa dia sendiri. Makanya ketemu kata I. Paham ya? Jadi kalau Anda buka Quran versi Hafs gitu kan, Anda buka yang terjemahnya asal yang terjemahnya yang benar ya, bukan dari orang ini. Jadi kan dia tuh kan menerjemahkan sendiri. Sama kayak bisa gini. Saya kayak terjemahkan kata apa gitu. Saya tidak mengambil dari Quran yang versi buku yang versi itunya, saya ambil katanya saja, lalu saya terjemahkan. Itu fatal di situ guys. Ya, jadi itu harus dipahami ya. Oke, jadi mungkin ya cukup dulu sekian pelajarannya guys. Ya kita sama-sama belajar dan saya juga jujur saya kurang begitu paham bahasa Arab, tapi kita harus mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang logis untuk dipahami, disampaikan gitu. Jadi apa ya saya bilang ya. Jadi jangan sampai kita tuh yang penting kita tuh adalah orang yang bukan orang yang nggak paham bahasa. Kita tuh harus jadi orang yang ngerti bahasa, bukan orang yang fasih aja. Tapi kita harus ngerti arti kata, guys. Kayak orang yang setiap orang pasti Indonesia itu pasti bahasa Indonesia, tapi nggak semua orang ngerti kata per kata gitu. Arti sebenarnya mereka ngerti gitu. Ya, contoh lagi kayak misalnya kayak ada dikatakan bahwa pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawini, tidak ada kawin mengawin gitu. Nah, orang nggak ngerti arti kebangkitan. Mereka kira kebangkitan itulah hari di mana kita masuk surga. Enggak. Hari kebangkitan adalah hari ketika kita dibangkit dari kematian menunggu hari penghakiman. Jadi ada hari kebangkitan, ada hari penghakiman, dan ada hari pembalasan. Nah, pembalasan itu apa? Surga dan neraka. Jadi orang yang ngerti arti kebangkitan, orang yang ngerti tentang pemahaman bahasa ya, arti bahasa, pakar bahasa nggak ngerti arti kebangkitan. Mereka kira kebangkitan itu adalah masuk surga. Padahal itu fase di mana kita belum dihakimi. Kita baru mati kan nggak mungkin langsung masuk surga neraka. Tentu harus dihakimi dulu di hari penghakiman. Jadi urutannya adalah hari kebangkitan, hari penghakiman, dan hari penentuan alias pembalasan guys. Itu poinnya. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.